Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa dengan NIM D10412010006 akan menjelaskan tentang stakeholder sistem informasi. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah orang yang memiliki kepentingan tertentu pada suatu kegiatan bisnis. Stakeholder sistem informasi adalah orang yang memiliki ketertarikan pada sistem informasi yang sudah ada atau yang ditawarkan. Pekerja sistem informasi adalah stakeholder dalam sistem informasi. Pekerja informasi termasuk orang-orang yang pekerjaannya melibatkan pembuatan, pengumpulan, pemrosesan, distribusi, dan penggunaan informasi. Perbedaan ini bukan berarti salah satu memiliki peran yang lebih penting, tetapi bersama-sama saling mendukung penyelesaian suatu proyek. Yang pertama, manajer sistem informasi. Dalam suatu tim yang tangguh pasti dijumpai pemimpin yang berbakat. Untuk tim pengembangan proyek sistem informasi, manajer sistem informasi merupakan pimpinan tim ini. Manajer dalam Departemen Sistem Informasi memiliki peranan secara langsung dalam proses pengembangan sistem jika organisasi yang ditanganinya berskala kecil. Manajer sistem informasi berperan dalam mengalokasikan dan mengawasi proyek pengembangan sistem daripada terlibat langsung dalam proses pengembangannya. Sebagai pemimpin, manajer tidak harus terlibat langsung pada proses pembuatan sistem informasi. Untuk memonitor pekerjaan dari stakeholder lain, manajer secara efektif berkomunikasi dengan stakeholder yang lain melalui pemain kunci, yaitu analis sistem. Selanjutnya, analis sistem. Analis sistem adalah profesi yang bagus untuk memulai karir di bidang IT. Pekerjaan sebagai analis sistem menawarkan tantangan kerja yang dinamis dan variatif. Analis sistem merupakan individu kunci dalam proses pengembangan sistem. Analis sistem mempelajari masalah dan kebutuhan dari organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, komunikasi, dan teknologi informasi dapat meningkatkan pencapaian bisnis. Seorang analis sistem juga merupakan orang yang paling bertanggung jawab pada proses analisis dan perancangan sistem informasi. Tugas utama dari seorang analisis sistem adalah menentukan bentuk sistem yang akan dibangun nantinya. Analis sistem yang sukses harus memiliki dan dibekali dengan beberapa keahlian spesifik seperti keahlian analisis, keahlian teknis, keahlian manajerial, dan interpersonal skill. Adapun hal-hal tanggung jawab dari seorang analis sistem yaitu pengambilan data yang efektif dari sumber bisnis, aliran data menuju ke komputer, pemrosesan dan penyimpanan data dengan komputer, serta aliran dari sistem informasi yang berguna kembali ke proses bisnis dan penggunanya. Selanjutnya, programmer. Individu yang menjadi personal kunci dan menjalankan dirty work dalam pengembangan proyek sistem informasi adalah programmer. Tugas utama dari programmer adalah mengubah spesifikasi sistem yang diberikan oleh analis sistem ke dalam instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Langkah mengubah ke dalam kode yang bisa dijalankan komputer ini disebut coding. Coding merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu dan ketelitian yang besar. Porsi waktu terbesar dari pengembangan sistem biasanya dihabiskan di sini. Batas waktu yang pendek dan jam kerja ketat merupakan tantangan tersendiri untuk programmer. Kemudian, pengguna sistem. Pengguna sistem adalah pelanggan yang akan menggunakan atau terpengaruh sistem informasi pada basis reguler, mengcapture, memvalidasi, memasukkan, menanggapi, menyimpan, dan bertukar data dan informasi. Pengguna sistem ada dua, yaitu pengguna sistem internal, contohnya manajer dan supervisor. Yang kedua, pengguna sistem eksternal, contohnya pelanggan, pemasok, rekan kerja, dan karyawan. Manajer bisnis. Kelompok lain dalam pengembangan sistem adalah manajer bisnis, misalnya kepala bagian atau kepala departemen atau eksekutif perusahaan. Manajer-manajer ini penting karena mereka memiliki kekuatan pendanaan pengembangan sistem dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk keberhasilan proyek. Yang terakhir, teknisi sistem informasi. Masih banyak lagi teknisi lain yang terlibat dalam pengembangan sistem. Salah satunya adalah database administrator. Untuk perusahaan besar dengan skala data yang besar, data di dalam database harus dijamin terorganisasi dengan baik, sehingga ketika aplikasi lain memerlukan transfer dari database, bisa dilayani dengan cepat. Database administrator juga bertanggung jawab pada keamanan data, baik dari serangan virus maupun dari pihak luar yang tidak punya hak akses untuk melihat dan mengubah data.
Teknisi lainnya adalah teknisi jaringan dan teknisi perangkat keras. Perangkat lunak tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan perangkat keras yang bekerja dengan baik. Transfer data juga tidak bisa dilakukan jika media transfernya mengalami permasalahan. Untuk itu, perlu personel khusus yang ditugaskan merawat perangkat keras maupun infrastruktur jaringannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.